Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Velfire tipe improvement yang sudah menggunakan Toyota Safety Sense ya, tahun 2020. Dan mobil ini lagi ada di Toyota Auto 2000 Astra Tower. Nanti untuk kontak pesannya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Kuncinya dia seperti ini, jadi sudah smart key dan ada tombol lock, unlock, sliding door, kiri kanan, dan power tailgate. Dia juga sudah ada akses keyless entry-nya, jadi tinggal sentuh bagian depan ini untuk kunci, dan untuk membuka tinggal sentuh handle bagian dalamnya aja. Oke, yuk langsung kita buka. Ntar ini bukanya harus agak hati-hati karena ada tembok. Dan untuk di bagian interior, kalau si Velfire itu dia warnanya hitam ya, jadi ini semuanya serba hitam, door trim hitam, joknya hitam, belakang juga hitam. Untuk jok dia sudah elektrik yang depan dan bisa maju mundur, naik turun, depannya juga bisa ditinggiin. Terus ini ada recline juga, bisa disenderin, tapi dia belum ada lumbar support ya. Oke, yuk langsung kita masuk aja dan kita starter ya. Kunci sudah di dalam dan kita tekan start engine button yang sebelah kanan ini untuk menyalakan mesinnya. Nah, nanti dia ada animasi Velfire gitu ya pas startup. Oke, tutup dulu. Nah, seperti ini interior dari Toyota Velfire. Seperti biasa, kita akan mulai dari setir, dan dia juga setirnya sudah kulit, dan dia kulitnya juga halus, kayak ya napa-napa leather gitulah istilahnya. Ada wood panel di bagian bawah, sama di bagian atas dia modelnya Blackwood. Terus di sini pengaturannya bisa tilt teleskopik, walaupun masih manual ya. Di sebelah kiri juga ada tombol untuk pengaturan audio buat naikin turunin volume, ganti track, ganti mode, dan pengaturan MID serta cruise control. Dan lanjut ke belakang setir, dia ada tuas untuk lampu, ada auto headlights, switch fog lamp. Terus di sebelah kiri dia ada switch wiper yang sudah auto juga, dan ada wiper belakang. Untuk di speedometer dia juga mewah ya, jadi latar belakang itu putih, yang putihnya tuh kayak bagus gitu ya, bukan putih-putih biasa yang biasanya lah. Pokoknya di sini dia lebih mewah, dan jarumnya juga di warna ice blue yang lebih mewah juga. Ada jarum tachometer, temperatur mesin, terus ada speedometer, dan ada fuel gauge. Di tengahnya ini ada MID ya untuk offset temperatur, ada indikator gigi, odometer yang bisa dipilih dari sini ya. Tombol sebelah kiri ada odo, trip A sama trip B. Dan ini brightness-nya juga bisa diterangin atau diredupin. Oke. Dan isi MID-nya juga lumayan komplit ya. Di sini ada current fuel consumption, terus ada after reset kayak average fuel consumption, range, eco indicator, tire pressure monitoring system, speedometer digital, dan blank. Geser ke kanan dia ada informasi tentang radar cruise control ya. Jadi cruise controlnya memang dia masih model joystick yang kayak di Toyota lama ya. Coba kalau misalnya kita pencet sekali, dia tuh langsung mengaktifkan radarnya, jadi udah bisa menggunakan adaptive cruise controlnya. Dan kalau Toyota itu memang sayangnya dia nggak bisa adaptive cruise control yang stop and go, jadi dia maksimal minimal tuh 30 km/jam baru adaptive cruise controlnya baru main. Dan kalau misalnya kita mau pakai cruise control yang biasa, kita cukup tahan tombol aktivasinya, nah sampai tulisan radar ready-nya hilang, dan ada indikator cruise control seperti ini. Dan ini udah cruise control biasa aja, jadi bukan adaptif. Dan ada sistem radar juga, dia punya lane departure alert, steering assist aktif, dan ada ini juga ya buat ngatur sensitivitas jaraknya nih, mau yang jauh, sedang, atau dekat. Geser ke kanan lagi ada informasi tentang stop start, berapa lama kita udah pakai stop startnya. Terus ada rear AC level, rear WD state, ini apa ya, gue kurang tahu. Dan ada adjust brightness untuk lampu ambient light belakang. Dan lampunya juga bisa diganti dari sini, mau putih,
biru, ungu, kuning, sampai hijau. Jadi ada kurang lebih 16 warna ya kurang lebih. Dan ada personal lamp juga bisa dinyalain dari sini, dan ada launch mode. Kalau launch mode ini kayak dia kayak nyala terus tapi dia agak ngedim gitu, jadi kayak berasa di launch. Dan ada no messages, settingan tentang lane departure assist, ada steering assist, sensitivity, sway warning, sway sensitivity, parking assist. Ini untuk sensor parkirnya bisa di on off dari sini, dan ada volumenya bisa dikecilin atau digedein. PKSB, parking support brake on off, atau kayak apa ya, kalau di merek lain itu kayak semacam UMS gitu ya. Dan di sini ada PCS pre crash system, jadi yang tadi pre collision systemnya itu bisa di on off. Ada blind spot monitoring, sistem nano ini juga bisa di on offin. Berguna banget nih kalau sekarang kayak di sekarang yang lagi banyak virus. Ada vehicle setting soft startnya, dan blind spot monitoring. Meter setting ini untuk settingan speedometer, bisa ngatur bahasa, units, fuel consumptionnya, eco indicator on atau off, drive info 1, drive info 2, pop up display, dan warna aksennya ini mau diganti mau biru, abu-abu atau merah, dan balik ke default setting. Geser kanan lagi, udah balik ke MID. Ya, jadi lumayan lengkap ya untuk speedometernya. Lanjut ke kanan, dia ada ventilasi AC di sini yang bisa dibuka tutup. Ada cup holder juga, dan dia tutupnya tuh bahannya kayu gitu ya, atau motifnya sih kayu. Di bagian bawah ada start engine button, auto high beam, terus ada tombol untuk matiin power back door. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan sama ada card holder. Di bagian bawahnya lagi ada tas pembuka kap mesin dan tangki. Di bagian bawah ada pedal yang khas Toyota yang masih model gantung semua, dan ada footrest di sebelah kiri. Ada lutut ini juga ya, knee airbag untuk di pengemudi. Dan di door trim di sini ada tombol untuk memory seat pengemudi, handle chrome, ada wood panelnya lagi, dan ada list satin chrome juga di sini. Soft touch, ini soft touch. Di sini plastik, dan ada pengaturan power mirror, ada auto foldingnya juga. Terus ada central lock, window lock sekaligus moonroof lock buat ngunci sunroof, dan ada all auto power windows. Di bagian bawah ada speaker, door pocket, cup holder, sama ada lampu di bagian pintu sini juga ya. Terus di bagian pilar A ini ada grab handle untuk memudahkan akses masuk, ada side curtain airbag, ada grab handle, seat belt, ada height adjusternya, dan ada sun visor dengan verti mirror plus lampu. Ada card holdernya juga di sini, dan spion tengahnya ini juga gue suka ya. Dia tuh punya spion tengah yang modelnya dua pandangan. Ini yang kaca biasa, jadi kalau misalnya kita pakai kaca seperti ini, dan kalau misalnya kita lagi bawa barang yang penuh atau orang yang banyak, itu kan kadang pandangan kita kehalang ya sama barang-barang di belakang. Dan cukup switch ini aja, tarik switch, dia akan berubah menjadi tampilan kamera. Dan ini juga bisa disetting, mau di brightness-nya di terang redupin, naik turunin kameranya, geser kiri kanan, bahkan di tilt ya, sama ini bisa di zoom. Terus ada auto off on nya ini ya, pokoknya cuma buat settingnya doang sih, tapi ini fitur yang keren banget. Di bagian atas ini dia ada tempat kacamata, terus ada tombol untuk menyalakan lampu ya. Ini lampu baca individual kiri kanan, ini yang ikut pintu, dan ini untuk nyalain semua lampu di interior. Dan ada tombol juga untuk membuka power back door atau power sliding door, dan buat buka sunroof yang ada di belakang. Jadi bisa dibuka dari sini atau dari belakang. Nah, ini bisa dibuka sampai lebar banget nih, pas buat kampanye ya. Dan di depan juga ada sunroof, ini juga bisa ditutup plafonnya, tapi yang depan ini cuma bisa di mode ventilasi gini aja, nggak bisa dibuka kacanya ke belakang. Jadi ini kita tutup aja. Oke. Di sun visor sebelah kiri juga sama,
seperti di sisi pengemudi. Dan lanjut ke tengah, ini dia punya head unit baru ya. Jadi untuk head unit yang ini dia tuh kayak di Camry ya, dan ini tuh head unitnya kalau boleh jujur nggak begitu spesial amat ya. Jadi dia ada input radio, sambungan telepon, menunya juga banyak, ada browser, bisa ngecek surround monitor. Jadi dia sudah punya kamera 360, ada auto plus connect dan auto plus show. Ini ya kayak semacam mirroring gitu ya. Ada Miracast juga, Toyota Move, ada settingannya juga. Dan di sini ada tampilan utamanya gitu ya, ada radio, jam, equalizer, Toyota Move, apps-nya seperti yang tadi. Dan ini juga sama seperti di Camry tipe G atau di tipe V. Kalau tipe hybrid kan dia head unitnya in-dash gitu ya. Dan ini juga ada di Alphard yang udah pernah gue bahas dulu. Ada tombol hazard di bagian bawah. Terus untuk panel AC-nya, nah, kita nyalain lampu senja ini biar kelihatan. Dia sudah dual zone ya, atau lebih tepatnya triple zone ya. Jadi sisi depan pengemudi itu bisa diatur, terus ada sisi penumpang depan, dan ada mode rear-nya juga. Jadi kalau rear-nya itu bisa individual, temperatur dan fan speed-nya. Di sini ada fan speed depan, arah AC, terus ada auto ini ya, recirculation, mode AC, off, dan auto climate. Ada defroster depan, defogger belakang, dan untuk ngaktifin mode dual zone-nya. Di tengah dia transmisinya CVT, dan ada mode manualnya juga, bisa diganti giginya. Dan dia itu ada mode manualnya itu kalau nggak salah 7 speed ya. Serta di bagian sini ada electronic parking brake dan ada auto brake hold. Di sini juga ada tombol untuk menonaktifkan auto stop start, mematikan traction control, dan aktifin eco mode. Di bagian bawah sini juga ada switch untuk nyalain ini ya, cooler seat atau ventilated seat, dan ada heated seatnya juga. Untuk di jok depan bisa diputar ke kiri untuk dinginin, kanan untuk ngangetin, seperti itu. Dan bisa tombolnya bisa ditekan biar tombolnya posisinya nggak berubah. Kita matiin aja. Dan di sebelah kiri shifter ini ada tempat penyimpanan yang lumayan dalam. Ada tempat penyimpanan lagi di center console sini, yang ini buat rata buat naruh handphone gitu ya. Dan sebelah kiri ini untuk cup holder 2 buah. Di center console sini dia ada wireless charging ya. Jadi kalau HP kalian udah support Qi wireless charging, bisa taruh di tengah sini. Dan di bagian bawahnya itu ada tempat penyimpanan yang lumayan gede banget, dan ada power outletnya juga. Dan ini juga bisa dibuka dua arah ya, bisa buka dari kanan atau buka dari kiri, sama aja. Dan untuk glove boxnya dia sudah soft opening, dan ini ada apa ini ya, nggak tahu nih, di Alphard juga ada, mungkin CD changer atau apa gitu ya. Mungkin ada yang lebih tahu, komen di bawah aja. Dan seperti itu untuk di bagian kabin depan. Untuk di kabin belakang nggak perlu gue bahas lagi ya, karena di Alphard kemarin kan udah gue bahas ya. Sama aja sih, cuma bedanya interiornya hitam aja. Jadi sebetulnya sama aja sih seperti di Velfire ini. Oke, langsung kita lihat ke eksteriornya aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Nah, untuk mesin dia sama seperti Alphard juga. Dia menggunakan mesin 2500 cc 4 silinder dengan kode 2AR FE. Dan mesin ini juga sama seperti di Camry ya. Tapi untuk di Alphard dan Velfire ini dia transmisinya beda. Kalau di Camry dia 6 speed automatic torque converter, kalau di sini dia CVT ke roda depan. Camry juga roda depan sih ya. Dan di atasnya ini juga ada tipe Alphard yang mesinnya lebih besar lagi, yang menggunakan mesin 3500 cc V6. Dan tenaganya ini dia 179 HP dan torsi 233 Nm. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Kap mesinnya kecil karena dia MPV. Dan untuk di Alphard ini dia juga punya muka yang sedikit berbeda dibandingin Alphard ya. Kalau Alphard kan dia rada-rada mewah ya, dia lebih ke kemewahan. Kalau di Velfire ini dia lebih mengutamakan luxury.
sporty. Jadi MPV yang mewah tapi tetap sporty. Untuk lampunya dia sudah menggunakan LED dan dia juga sudah automatic. Untuk lampu juga dia sudah dual proyektor gitu ya. Serta di bagian sini tuh ada kayak lampu diaral gitu. Ada lampu sen yang sequential, ada fog lamp LED-nya juga, serta di bagian sini itu dia ada cornering light sama seperti di Alphard juga. Jadi kalau belok dia akan nyalain lampu beloknya. Dan kalau misalnya diperhatiin ya, dia tuh kayak ada tinted birunya gitu loh di bagian sisi-sisi dalamnya. Jadi kayak ya mobil-mobil JDM gitu kan banyak yang sekarang yang modif-modif kaca film model JDM gitu ya. Jadi di sisi lampunya itu dia agak biru-biru biar kelihatan lebih JDM atau lebih hybrid. Di tengah sini dia ada logo Toyota besar, tapi dia modelnya bukan emblem timbul ya, dia akrilik karena di dalamnya itu ada radar cruise control, serta di bagian sini itu ada kamera untuk di depan karena dia punya kamera 360. Dan kalau diperhatiin dia chrome-nya semi dark chrome ya, jadi nggak begitu kinclong, beda sama yang di cover fog lamp gitu. Dan ada sensor parkirnya ya. Sama sekarang ada sensor parkir lagi nih di sini. Jadi total sekarang di depan ada 4. Kalau yang sebelum improvement 2020 ini cuma 2. Nah, untuk velg dia sama seperti Alphard juga. Dia seperti ini. Two-tone multi-spoke ini yang menggunakan ban mana? Ban apa ya? Coba kita lihat ya. Menggunakan ban Toyo, ukurannya 23550 R18. Depan belakang remnya sudah disc brake. Terus di spion ini sudah menggunakan fan LED dan ada tonjolan untuk kamera 360 ya di sini. Dia juga ada indikator blind spot monitoring. Handle-nya depan belakang sudah chrome dan ada list chrome di atas sama di bawah untuk di kaca depan. Antenanya juga dia modelnya glass printed ya. Jadi nggak ada antena di atas. Dan railing power sliding door ini juga ini ya, dia ngumpet di antara bagian bodi dan kaca, jadi lebih bagus. Dan untuk lampu belakang itu semuanya sudah LED ya. Lampu senja, lampu rem, sennya juga sequential modelnya, dan di sini tuh ada lampu mundur. Untuk Velfire cuma ada satu tipe ya, dia tipenya tipe G aja. Bagian bumper bawah ada tempat sensor parkir dan ada reflektor kiri kanan. Di sini juga ada list chrome yang besar lagi dengan logo Toyota yang sama besarnya. Lampu plat nomor sudah LED dan ada kamera belakangnya di bagian sini. Ini untuk kamera mundur dan kamera 360. Kalau yang kamera di spion tadi itu letaknya di sini. Kaca belakang juga sudah menggunakan defogger belakang dan ada wiper belakang yang ngumpet di balik spoiler, khasnya Alphard Velfire dari generasi kedua ya. Terus ada spoiler dengan high mount stop lamp. Untuk bagasinya yuk kita buka ya. Nah, uniknya itu kalau misalnya kita buka dari luar, dia itu nggak power backdoor. Tapi kalau misalnya kita buka dari dalam, dia itu bisa pakai elektrik bukanya. Nah, untuk bagasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kondisi jok baris ketiganya lagi tegak ya, kurang lebih seperti ini. Joknya juga bisa dilipat. Yang pertama itu dia bisa dari tuas sini ya, dia bisa ngatur slidingnya juga dan bisa tarik dari sini untuk melipat ke sampingnya. Dan di modelnya kiri kanan kayak di Land Cruiser atau di Innova, di Fortuner. Ada lampu bagasi juga di kiri sama di kanan. Di bagian bawah sini juga ada storage lagi ya. Di sini storage kecil. Di kanan ini untuk ban serep yang space savernya, dan di kiri itu ada tempat penyimpanan yang tembus juga sih ke ban serepnya. Di karpetnya juga tebal. Dan di bagian ini, di bagian belakang nih kita bisa lihat yaitu ada ambient lightnya di kiri kanan. Ada seatbelt untuk penumpang tengah baris ketiga juga, dan ini juga sebetulnya jok baris ketiga tengahnya ini, porsi tengahnya itu bisa dijadiin armrest kalau misalnya lagi nggak ada orang yang dudukin. Oke, yuk kita tutup. Nah,
Kalau nutup dia bisa menggunakan power tailgate. Oke. Jadi cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Velfire versi Improvement 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Auto 2000 Astra Tower. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.